Rezeki. Bintang Rezeki adalah usaha alat-alat furnitur yang berada di Jalan Koposayati nomor 91 Kabupaten Bandung. Bintang Rezeki ini menyediakan berbagai furnitur seperti lemari, meja, sofa, meja makan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat nih ke dalam apa aja sih yang ada di Bintang Rezeki Mebel ini. Sambil kita tanya-tanya lebih lanjut. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Ekuitas University dari jurusan akuntansi. Di sini kita ingin menanyakan apakah di Bintang Rezeki ini sudah ada pencatatan keuangannya? Belum. Belum. Maka dari itu kita di sini mau membantu ya untuk melakukan pencatatan keuangannya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Nasya. Baik. Kira-kira kapan usaha ini berdiri ya? 1997. 1997. Oh ya. Lalu untuk modal awalnya kira-kira berapa ya saat pendirian ini? Dan kurang lebih 150 atau 200. Ini bangun sendiri ya Ibu? Bangun sendiri. Lalu untuk peralatannya apakah di sini ada mobil atau motor atau yang lain-lain? Mobil pick up buat ngangkut barang. Oh, baik. Lalu untuk persediaannya di sini kira-kira ada berapa persediaan ya? Untuk yang dijual ini? Barang. Lemari pakaian, kursi makan, kasur, sofa, rak ada ya nggak? rak piring, dan sebagainya. Oke. Untuk harganya berapa ya Ibu? Ya. Harganya dari lemari ada yang sekitar 500, 700 sampai 1.800.000. Ya. Kalau untuk kursi ada yang 1.700.000. Modalnya itu ya. 2.500.000. 3 juta sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Kalau untuk kasur, Bu? Kasur sekitar ada kasur busa 1.500.000. Spring bed satu set ada yang 2.200.000 sampai 3.500.000. Iya. Kalau untuk sofanya Ibu? Sofanya tadi udah. Oh, udah. Ya. Oke. Setelah itu sistem pembayaran di sini itu cash. Transfer cash, bisa. Cash transfer. Ya. Kalau buat kredit itu ada nggak? Kalau pembayaran buat pembeli? Kalau pembeli itu biasanya melalui leasing. Iya. Ya. Jadi ke ibunya cash. Tapi mereka ya. Lalu apa di sini ada hutang-hutang Ibu? Misalnya utang ini furniture. Kalau hutang nggak ada. Kalau hutang itu sistemnya kalau toko mebel itu tempo. 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Iya. 2 minggu sampai 1 bulan. Perlu harganya nggak temponya? Nggak usah. Oke. Lalu untuk bebannya Ibu di sini apakah pembayaran listriknya itu berapa, airnya berapa? Kisaran per bulannya. Ya, terus uang bensin gitu. Kalau listrik itu sekitar 500 itu udah sama 500. Buat air karena airnya air sumur. Air sumur bor. Iya. Kalau bensin sekitar
1 bulan 400-an. 400. Ya, Untuk pembayar di sini ada karyawannya, Ibu? ada Oh. 2 orang. Oh Dua ya. orang. Ya. Pembayaran karyawannya berapa gajinya kira-kira? Kisaran berapa? Iya. 2.500.000. 2 juta. Iya. Terus Apa ownernya itu sering mengambil pendapatannya itu untuk kegiatan kebutuhan sehari-harinya? Iya. ya Kisaran berapa? berapa? Tiap bulan mungkin? Dua puluhan lah per bulan. Iya. Ya per bulan sekitar 8 juta 10 juta habis. 8 juta. Iya. Baik, Ibu. Terus apa lagi ya? Untuk pendapatannya sendiri di sini berapa per bulan? Per bulannya. Per bulan kurang Dari lebih penjualan-penjualan. per minggunya Per minggu berapa? berapa, Bu? Per bulan mah ya 40 ada. 40 Iya, juta, 40 baik. juta. Kurang lebihnya ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini dulu yang dapat kita tanyakan. Mungkin nanti apabila ada yang ingin kita ketahui lebih lanjut lagi, Iya. mohon kesediaannya untuk diwawancara lebih lanjut ya Ibu. Ya, makasih. Terima kasih. Sama-sama. Nah, setelah kami wawancara owner PD Bintang Rezeki Mebel, berikut data hasil wawancaranya yang dimana owner memiliki modal sebesar 200 juta dan setiap bulannya owner mengambil sebesar 8 juta yaitu prive dan memiliki aset seperti building sebesar 77 juta dan automobile sebesar 32.500 dengan penyusutan buildings umur ekonomisnya sebesar 20 tahun dan automobile umur ekonomisnya 8 tahun yang dimana PD Bintang Rezeki ini sudah menjalankan usaha dari tahun 1997 sampai dengan sekarang yaitu selama 29 tahun, maka penyusutan di antara aset yang dimiliki PD Bintang Rezeki ini sudah terpakai semua atau penyusutannya 0. Maka dari itu, adapun data supply sebesar 55.000 dan beginning inventory sebesar 121.925.000, purchase at April 1 April sebesar 15 juta, ending inventory sebesar 94.650 dan mendapatkan pendapatan sebesar 63.400. Adapun expense atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan yaitu gasoline expense untuk bensin mobil pengantar barang sebesar 400.000 dan utilities expense terdiri dari listrik dan air sebesar 500.000 dan service expense sebesar 5 juta dengan 2 karyawan. Maka dari itu kami mahasiswa Ekuitas ingin membantu PD Bintang Rezeki untuk mencatat laporan keuangan sederhananya yang terdiri dari income statement, statement of financial, statement owners equity, cash flow. Untuk itu saya pribadi akan menjelaskan bagaimana mencatat keuangan pada jurnal income statement. Yang pertama itu ada pendapatan sebesar 63.400. Nah, yang kedua ada COGS atau cost of goods sold yang dimana ada beginning inventory sebesar 121.925.000 dan purchase ditambah purchase sebesar 15.000 dan dikurangi dengan ending inventory sebesar 94.650.000. Hasil COGS yaitu sebesar 42.275.000 yang akan dikurangi dengan sales
yang menghasilkan gross profit sebesar 21.125.000. Nah, gross profit ini akan dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yaitu ada operational expense dan administrasi expense, yang dimana operational expense terdiri dari gasoline expense 400.000, utilities expense 500.000, depreciation expense of building 0 rupiah, depreciation expense of automobile 0 rupiah, dengan total net operational expense sebesar 900.000. Dan adapun administrasi expense yang terdiri dari sales expense 5 juta. Maka gross profit dikurangi beban-beban, yaitu gross profit 21.125.000 dikurangi 900 dikurangi 5 juta menghasilkan net income sebesar 15.225.000. Di sini terdapat data persediaan yang ada di toko. Ada meja kantor, lemari, sofa, kasur, rak piring, meja makan, meja belajar, meja rias, buffet TV, dengan di sini harga-harga yang owners beli, yaitu harga pembelian bukan harga jual, dengan harga 500, 1 juta, 2.375 dan seterusnya. Sekian penjelasan. Kita berlanjut ke step selanjutnya. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu bagaimana caranya membuat income statement untuk PD Bintang Rezeki Mebel, step selanjutnya adalah kita harus membuat laporan modalnya. Nah, laporan modal itu biasanya terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang menggunakan statement of owner's equity dan ada juga yang menggunakan retained earning. Nah, apa sih bedanya? Kalau statement of owner's equity itu kondisi ketika suatu perusahaan itu hanya mempunyai satu penanam modal. Jadi misalkan ada individu yang membuat perusahaan itu dengan menggunakan modal sendiri. Nah, laporan yang dibuat setelah kita melaporkan laba atau ruginya itu akan menggunakan statement of owner's equity. Nah, lalu untuk jenis yang kedua adalah ada retained earning statement. Retained earning statement itu digunakan apabila dalam satu perusahaan atau dalam satu usaha itu memiliki berbagai macam investor. Jadi modalnya itu banyak, gitu, nggak cuma dari satu orang aja. Sehingga kalau misalkan terdiri dari berbagai macam investor itu menggunakan retained earning statement. Lalu untuk perbedaan yang keduanya adalah di angka pengurangnya. Kalau misalkan di statement of owner's equity itu kan angka pengurangnya itu kan preferred, karena kan si owners mengambil buat keperluan pribadi. Nah, kalau misalkan di retained earning statement itu angka pengurangnya adalah berupa dividen. Dividen itu apa sih? Nah, dividen itu adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, itu dia bedanya antara statement of owner's equity dan retained earning statement. Nah, langsung saja kita masuk ke laporan keuangan kedua, yaitu pada PD Bintang Rezeki Mebel untuk statement of owner's equity-nya per 31 April 2026. Nah, yang komponen yang pertama yang harus dicatat adalah tentu saja owner's capital atau modal dari si owner ya, karena ini kan mencatat perubahan modalnya. Owner's capital pada saldo awalnya itu sebesar 200 juta. Nah, angka ini sudah diperoleh dari data hasil wawancara. Owner's equity-nya itu nih 200 juta. Kemudian ada prefernya juga kan 8 juta. Nah, kita langsung saja masukin angkanya 200 juta untuk owner's capital-nya. Owner's capital atau owner's equity itu sama saja ya. Lalu kan di sini ada penambahnya. Penambahnya itu berupa net income. Net income ini sebesar 15.225 itu kita bisa peroleh atau kita bisa lihat dari laporan keuangan sebelumnya yang sudah dibuat oleh rekan saya tadi. Nah, net income kan diperoleh dari sales, kemudian dikurangi COGS, kemudian dikurangi expense kan. Lalu dapatlah net income. Nah, angka net income ini sebesar 15.225, kita langsung pindahkan saja sebagai penambah dari owner's capital. Nah, lalu untuk komponen yang terakhir itu adalah komponen yang mengurangi modal, yaitu berupa preferred. Preferrednya kan tadi sudah didapat ya dari hasil wawancara
Prefernya itu sebesar 8 juta, di mana owners itu diketahui mengambil keuangan perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 8 juta. Nah, angka 8 juta ini sebagai prefer kita masukkan untuk akun yang mengurangi modal. Lalu kita tinggal hitung saja antara owner's capital ditambah net income kemudian dikurangi prefer. Nah, jika di sini angkanya itu kan ada 200 juta, kemudian ditambah 15 juta, kemudian dikurangi 8 juta. Sehingga mendapatkan hasil sebesar 207.225.000. Nah, ini itu merupakan owner's capital pada periode 31 April 2026 dari PD Bintang Rezeki Mebel. Nah, owner's capital ini juga nantinya itu akan kita masukkan ke laporan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ke laporan ke posisi keuangan di bagian pasifa, yaitu tepatnya di akun equity-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian Statement of Financial Positions pada perusahaan dagang Bintang Rezeki Mebel per 31 April 2026. Di mana di sini ada aset, liability, dan equity. Di aset itu terdiri dari current asset dan non-current asset. Di mana di current asset itu terdapat cash, supplies, dan inventory. Untuk di cash-nya ini masih kosong karena oleh si owner-nya itu kita tidak diberitahu berapa cash-nya, jadi kita akan menghitung nanti. Untuk supplies-nya itu senilai 55.000 dan inventory-nya senilai 94.650.000. Sehingga total current asetnya senilai 94.705.000, belum termasuk dengan cash. Lalu di non current asset ada building senilai 77 juta. Untuk akumulasi depreciation buildingnya itu 0, karena jika mengikuti Dirjen Pajak itu masa manfaat building itu 20 tahun. Dan untuk bangunan ini itu sudah dari tahun 1997. Sehingga sampai sekarang itu sudah melebihi masa manfaatnya. Sudah sekitar 29 tahun. Oleh karena itu nilai penyusutannya sudah habis. Lalu untuk automobilnya senilai 32.500.000. Untuk akumulasi depreciation automobilnya sama, karena mobil ini sudah dibeli dari 2023, kurang lebih sudah ada 22 tahun atau 23 tahun, sehingga nilai penyusutannya itu sudah habis. Sehingga total non-current asetnya senilai 109.500.000. Sehingga di sini total asetnya itu 94.705.000 ditambah 109.500.000 menghasilkan total aset 204.205.000. Untuk di bagian liability, waktu kita wawancara, ownernya itu bilang katanya mereka tidak punya hutang, jadi di liability ini kosong, teman-teman. Lalu untuk equity, ini ada owner's equity, di mana owner's equity ini didapat dari statement of owner equity yang sudah dijelaskan teman saya tadi, dengan nominal 207.225.000 rupiah. Sehingga total liability dan equity-nya senilai 207.225.000. Ini belum balance karena pada asetnya ini di current asset belum ada cash-nya. Jadi untuk menghitung cash-nya itu owner's equity dikurangi dengan supplies, inventory, lalu ada building, ada depreciation building, akumulasi, lalu ada automobile dan akumulasi depreciation automobile. Maka menghasilkan cashnya senilai 3.020.000. Sehingga
Total current asset yang baru itu senilai 97.725.000. Dan total aset keseluruhan yang baru itu senilai 207.225.000 rupiah. Hasilnya balance dengan total liability dan equity. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membuat cash flow statement atau laporan arus kas pada PD Bintang Rezeki Mebel ini. Nah, pada laporan arus kas sendiri itu terbagi menjadi dua metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, di mana kalau metode langsung itu ada penaikan atau penurunan dari setiap akunnya. Sedangkan metode tidak langsung itu ada pelaporan laba atau ruginya berdasarkan dengan laporan laba rugi yang sudah dihitung. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita menggunakan metode indirect method atau metode tidak langsung pada PD Bintang Rezeki Mebel ini. Jadi cash flow statement sendiri juga terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu cash flow from operating, cash flow from investing, dan satu lagi adalah cash flow from financing. Ketiganya itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalau cash flow from operating itu berkaitan dengan arus kas operasi, di mana datanya itu berasal dari income statement, current asset, dan current liabilities. Nah, dapat kita lihat kalau di sini itu kita tinggal masukin saja yang laba atau ruginya yang sudah kita peroleh dari income statement. Di income statement kan itu pada PD Bintang Rezeki Mebel ini mendapatkan net income sebesar 15.225.000. Nah, angka ini kita tinggal pindahkan saja ke cash flow statement di aktivitas nomor 1. Lalu sebetulnya ada adjustment atau penyesuaian. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan penyusutan-penyusutan gitu seperti gedung atau mobil. Nah, karena gedung dan mobilnya itu sudah dibeli sejak perusahaan ini berdiri, jadi sekitar kurang lebih 20 tahun lebih, jadi penyusutannya itu dikosongkan karena masa manfaatnya sudah melebihi dari harganya, sehingga net adjustment-nya adalah 0, kita tinggal kosongkan saja. Lalu ada perubahan change in capital-nya. Nah, change in capital itu masuknya adalah ada current asset dan current liabilities. Nah, untuk datanya itu kita bisa peroleh dari statement of financial position, di mana untuk current asset-nya itu ada cash, supplies, dan inventory. Lihat di sini kan ada 3 ya, yang kita masukkan itu hanya supplies dan inventory-nya saja. Kenapa cash-nya itu tidak dimasukkan? Karena saldo di sini itu merupakan saldo awal kas yang karena saldo tersebut itu bukan merupakan hasil dari transaksi periode berjalan, melainkan akumulasi uang tunai yang tersisa dari periode sebelumnya. Jadi kayak saldo kas ini itu bukan merupakan hasil penjualan, tetapi kayak saldo awal dari periode sebelumnya aja. Jadi yang kita masukkan itu cuma supply sama inventory-nya. Nah, di sini kan supplies itu kan bertambah sebesar 55.000 dan inventory juga bertambah sebesar 94.650. Nah, di cash flow itu kita kan artinya membeli supplies ya. Supplies itu peralatan. Kalau supplies itu perlengkapan. Kalau kita membeli perlengkapan, otomatis kas kita berkurang kan. Nah, jadi kalau misalkan hartanya itu bertambah, pasti uang kita berkurang. Begitupun juga sama, kalau suppliesnya bertambah, nah maka di cash flow itu kan mengurangi kas, jadi dikurangi. Begitupun dengan inventory juga, kita membeli inventory sebesar 94 juta, otomatis kita keluar uang juga sebesar 94 juta kan. Jadi di sini dikurangi. Sehingga total change in capitalnya itu 55.000 ditambah 94.650 sehingga hasilnya adalah 94.705.000. Nah, kemudian kita tinggal hitung saja net cash from operating-nya, yaitu dengan menjumlahkan 15.225.000 dengan 94.705 dikurangi dengan 90.705, sehingga hasil dari perhitungan tersebut adalah min 79.480. Ini adalah total untuk cash from operating-nya. Lalu untuk aktivitas yang kedua adalah cash flow from investing,
di mana di sini tuh berkaitan dengan arus kas dari non-current asset atau aktivitas-aktivitas investasi gitu. Datanya itu berasal dari klasifikasi non-current asset. Nah, non-current assetnya kita bisa lihat juga di statement of financial position itu ada apa aja. Non-current asset kan di sini kan ada building sama automobile. Kita membeli gedung, otomatis kita keluar uang. Kita membeli mobil, otomatis kita keluar uang. Nah, hal tersebut itu di cash flow itu kan otomatis akan mengurangi saldo kas. Jadi, ya sama kayak sebelumnya karena termasuk harta, maka ini juga dikurang. Oh ya, tambahan untuk cash flow from operating kan tadi kan ada current asset sama current liabilities ya. Berhubung di kasus kita kali ini tuh tidak ada current liabilities, maka kita kosongkan saja current liabilities-nya. Lanjut ke cash flow from investing, jadi kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 77 juta ditambah 32.500.000 sehingga hasilnya adalah 109.500.000. Nah, ini merupakan saldo dari cash flow from investingnya. Lalu lanjut untuk aktivitas yang terakhir, ada aktivitas pendanaan atau cash flow from financing, di mana datanya itu berasal dari non-current liabilities dan equities. Nah, owner's capital itu kita bisa peroleh dari data awal yang sudah kita catat tadi, data mentah hasil wawancaranya. Nah, di sini kan diketahui kalau owner's equity-nya itu ada 200 juta. Nah, 200 juta itu kita masukkan ke cash flow statement di bagian cash flow from financing karena owner's capital itu kan termasuk ke dalam bagian dari akun nomor 3 atau ekuitas. Nah, lalu sebesar 200 juta. Karena kan di sini kan owner's capital itu owners menyetorkan modalnya, otomatis kas kita juga bertambah dong. Nah, kalau misalkan ekuitas itu kalau misalkan ada bertambah, maka di cash flow-nya juga maka akan bertambah juga. Lalu untuk preferred, di sini kan preferred-nya itu juga ada sebesar 8 juta ya, preferred-nya itu kan 8 juta. Karena kan kalau misalkan preferred itu kan otomatis perusahaan tuh harus mengeluarkan uang dong buat keperluan pribadi ownersnya, maka itu kan otomatis mengeluarkan uang. Jadi ya kalau preferred-nya bertambah, di cash flow otomatis dikurangi. Sehingga total dari net cash flow from financing itu 200 juta dikurangi 8 juta, maka mendapatkan hasil 192 juta. Nah, lalu setelah semua data dari 3 aktivitas itu dapat diketahui, kita tinggal jumlahkan saja gitu. Di sini kan ada min 79.480 dari net cash flow from operating, kemudian ada min 109.500 dari net from investing, sama ada 192 juta dari cash flow from financing. Nah, angka ini kita tinggal jumlahkan saja sehingga mendapatkan hasil 3.020.000. Ini itu berarti menambah kas karena saldo kasnya itu nggak nol gitu dari periode sebelumnya. Maka increase in cash sebesar 3.020.000. Nah, karena informasi yang didapatkan itu kurang lengkap, jadi kita itu tidak bisa mengetahui saldo kas awal pada April 2026 pada awal periode. Jadi ini dinolkan saja. Jadi untuk saldo akhir kas pada bulan April pada tanggal 31 April 2026 adalah sebesar 3.020.000. Nah, itu untuk yang cash flow-nya. Jadi Ibu, untuk hasil wawancaranya, laporannya sudah jadi. Diketahui ya, untuk income statement perusahaannya Ibu itu laba sekitar 15.225.000. Lalu untuk cash-nya itu ada sekitar 3.020.000. Apakah benar? Benar. Betul. Jadi Ibu kan baru pencatatannya sederhana ya seharian. Ya. Apabila Ibu ingin melakukan pencatatan laporan keuangannya, caranya itu seperti ini. Contohnya itu bisa dari sini ya yang sudah saya bikinkan. Ini untuk income statement itu di sini hanya penjualan dikurangi dengan beban-beban operasi. Beban-beban administrasi juga gitu. Terus kalau untuk statement of owner equity-nya ini tuh diketahui cuman pendapatannya Ibu ini dari
penjualan saja, tidak ada dari pendapatan lain-lainnya. Lalu untuk yang dikurangi juga hanya diambil oleh owner untuk kebutuhan sehari-harinya hanya 8 juta ya Bu. Ya, Jadi owners equity-nya itu sekitar 207.225.000. Lalu untuk statement of financial position-nya, dari laporan ini Ibu bisa tahu perubahan aset-asetnya dari building dan mobilnya gitu. Dan juga ada di liability dan equity-nya. Lalu untuk cash flow ini, cash flow statement ini untuk Ibu mengetahui kasnya itu dikeluarkan untuk apa dan masuknya itu berapa Ibu. Sekian ya dari kami, Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara dan dibikinkan laporan keuangan ini, Bu. terima kasih juga sama-sama. Makasih ya, Dek. Terima kasih, Bu.